Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat bersyukur ya, kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Perlu kalian ketahui kami di sini punya berita yang sangat menarik nih, terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ada update terbaru nih, terkait kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, langsung dari pihak kepolisian. Ternyata ada kejanggalan dalam kasus ini. Pihak kepolisian masih terus berupaya maksimal untuk mengungkap dan menangkap pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Berdasarkan hasil penyelidikan, pihak kepolisian justru menemukan beberapa kejanggalan dari terduga pelaku perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Polisi terakhir meminta keterangan dari Yosef Hidayah, suami Tuti Suhartini yang tak lain korban meninggal kasus Subang tersebut. Dalam pemeriksaan di Mapolda Jabar, Kamis, tanggal 25 November tahun 2021, lalu, Yosef ditanya mengenai keberadaan nasi goreng di rumah Tuti serta puntung rokok. Ditengarai ada orang yang datang setelah Yosef meninggalkan rumah untuk pergi ke rumah istri sirinya di malam pembunuhan itu. Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosef yang mendampingi saat pemeriksaan mengatakan, kliennya itu ditanya soal nasi goreng di TKP kasus Subang pada tanggal 17 Agustus tahun 2021 atau malam sebelum hari kejadian. Saat itu, penyidik menunjukkan foto meja makan yang terdapat nasi goreng dan makanan lain. 39 pertanyaan untuk Pak Yosef, salah satunya yaitu terkait dengan adanya nasi goreng dan makanan dengan bungkus aluminium foil, ujar Rohman Hidayat, Jumat, tanggal 26 November tahun 2021. Pada malam hari sebelum kejadian, Yosef mengaku sempat datang ke rumah tersebut untuk pamit karena akan menginap di rumah istri muda, Bu Mimin. Pak Yosef tidak mengetahui hal itu, karena sebelum berangkat ke Bu Mimin tidak ada makanan apa-apa, ucap Rohman Hidayat. Fajar Sidik, kuasa hukum Yosef lainnya, menambahkan, dalam pemeriksaan, Yosef ditunjukkan foto meja makan yang mana terdapat nasi goreng. Ada juga bagaimana kebiasaan dari anaknya Pak Yosef yaitu Amalia dari cara menyajikan makanan. Kalau misalnya Amalia beli nasi goreng, cara menyajikannya seperti apa langsung dimakan dari kertas nasinya langsung atau dipindahkan dulu ke piring, katanya. Dari 39 pertanyaan, selain soal makanan, polisi juga menanyakan soal ponsel. Dalam BAP-nya bukan hanya dipertanyakan terkait kepemilikan handphone, ucapnya. Puntung rokok. Selain soal nasi goreng, ternyata polisi juga menanyakan soal puntung rokok di TKP kasus Subang malam sebelum kejadian. Terkait puntung rokok, kliennya mengaku ketika pergi ke rumah istri mudanya di rumah itu asbaknya masih kosong, tidak ada puntung rokok, katanya. Yosef dalam pemeriksaan itu kembali menekankan soal asbak yang terisi di rumah tersebut. Penyidik nanya soal asbak, tapi Pak Yosef bilang kosong. Kan pada waktu itu nerima tamu, tapi tidak lama dan tidak sempat membuang rokok di asbak. Jadi, dia ingat betul bahwa asbak yang di ruang tamu itu kosong pada saat Yosef keluar rumah, katanya. Dengan pertanyaan menjurus soal kehadiran nasi goreng dan puntung rokok di rumah kasus Subang, diduga ada pihak lain yang datang. Bisa jadi ada yang datang ke rumah, tapi Pak Yosef tidak tahu, ucap dia. Merujuk pada temuan di TKP kasus Subang di awal penemuan mayat Amalia dan Tuti di bagasi Toyota Alphard, polisi meyakini pelaku perampasan nyawa Amalia dan Tuti orang dekat. Pintu rumah tidak dirusak, artinya orang itu kan bisa masuk dengan gampang, artinya kan pelaku diduga sudah saling mengenal, kata AKBP Sumarni, Kapolres Subang saat diwawancarai beberapa hari setelah penemuan mayat anak dan ibu tersebut. Keyakinan polisi terkait pelaku orang dekat ini setidaknya didukung dengan 3 temuan di lokasi kejadian. Kuasa hukum Yosef, suami Tuti sekaligus ayah dari Amalia, Rohman Hidayat menyebut ada uang 30 juta rupiah di dalam rumah saat perampasan nyawa itu terjadi. Iya, ada uang 30 juta rupiah di rumah tapi tidak diambil. Saat ditemukan uangnya masih ada dan sempat dijadikan barang bukti oleh polisi, kata Rohman Hidayat saat dihubungi pada Jumat tanggal 27 Agustus tahun 2021. Uang 30 juta rupiah itu, kata Rohman yang mendapat keterangan dari Yosef, merupakan uang gaji guru di SMK swasta di Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Seperti diketahui, Amalia merupakan bendahara Yayasan Bina Prestasi Nasional yang mengepalai sebuah SMK swasta di Kecamatan Serang Panjang. Itu uang gaji guru. Sempat dijadikan barang bukti oleh polisi namun pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 sudah dikembalikan ke Pak Yosef, sudah ada tanda terimanya, ucapnya. Nah, bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami. Kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri. Semoga terus diberikan kesehatan, amin. Serta pelaku Subang semoga segera ditetapkan siapa pelakunya, amin amin ya robbal alamin.